Wah, akhirnya kembali juga. Dari mana saja perjalananmu? Dari Melayu, Tumasik, lalu singgah di beberapa pelabuhan di seberang. Hebat, berarti semua tempat itu wilayah Majapahit. Siapa yang bilang? Loh, bukannya Tuan baru saja pulang dari sana? Benar. Terus, kalau aku pergi ke rumah bibiku? Iya. Apa rumah bibiku langsung menjadi rumahku? Tidak juga. Nah, mengunjungi, berdagang, atau menjalin hubungan baik tidak selalu berarti menguasai. Untung kamu jadi prajurit. Kenapa memangnya? Kalau jadi pembuat peta, mungkin seluruh dunia sudah kamu warnai sebagai wilayah Majapahit. Kalau kalian pernah belajar sejarah Indonesia, pasti pernah mendengar satu kalimat yang sangat terkenal. Kerajaan Majapahit pernah menguasai seluruh Asia Tenggara. Kalimat ini sudah begitu sering diulang. Ada di buku pelajaran, media sosial, video YouTube, bahkan sering muncul di kolom komentar ketika membahas kejayaan Nusantara. Lama-kelamaan, banyak orang menganggapnya sebagai fakta yang sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Namun, bagaimana kalau ternyata kalimat itu tidak sepenuhnya benar? Bagaimana jika selama ini kita keliru memahami arti kata menguasai? Apakah benar kerajaan-kerajaan seperti Tumasik, Malaka, Brunei, bahkan sebagian Filipina benar-benar diperintah langsung dari ibu kota Majapahit? Atau sebenarnya mereka hanya memiliki hubungan dagang dan diplomatik? Hari ini kita akan membongkar salah satu klaim sejarah paling populer di Indonesia menggunakan sumber-sumber sejarah, penelitian para ahli, dan bukti arkeologi. Dan jawabannya mungkin tidak seperti yang selama ini kita bayangkan. Sekitar pertengahan abad ke-14, Kerajaan Majapahit memang sedang berada di puncak kejayaannya. Di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan didampingi Mahapati Gajah Mada, Majapahit berkembang menjadi kerajaan terbesar yang pernah berdiri di Nusantara. Nama Gajah Mada bahkan menjadi legenda berkat Sumpah Palapa. Dalam sumpah itu, ia bertekad tidak akan menikmati palapa sebelum berhasil mempersatukan Nusantara. Namun disinilah kesalahpahaman mulai muncul. Banyak orang menganggap bahwa setelah Sumpah Palapa diucapkan, seluruh wilayah yang disebut otomatis menjadi bagian dari Majapahit. Padahal sejarah tidak bekerja sesederhana itu. Sumber utama yang paling sering dijadikan dasar adalah kitab Nagara Kretagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365. Di dalam pupuh ke-13 dan ke-14, Prapanca menyebut puluhan nama daerah. Ada Bali, Melayu, Sunda, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Brunei, Tumasik, hingga beberapa wilayah yang kini termasuk Filipina dan Thailand. Kalau hanya membaca daftar itu, memang terlihat seolah-olah semuanya merupakan wilayah Majapahit. Tetapi, apakah semua nama yang disebut otomatis berarti wilayah yang diperintah langsung? Belum tentu. Disinilah para sejarawan mulai memberikan penafsiran yang berbeda. Salah satunya adalah Prof. Cornelis Christian Berg, sejarawan asal Belanda, yang pada pertengahan abad ke-20 meneliti berbagai naskah Jawa kuno. Menurut Berg, daftar wilayah dalam Nagara Kretagama lebih tepat dipahami sebagai daftar daerah yang memiliki hubungan tertentu dengan Majapahit. Hubungan itu bisa berupa perdagangan, diplomasi, pembayaran upeti, atau pengaruh politik. Bukan berarti semuanya merupakan provinsi yang diperintah langsung dari ibu kota kerajaan. Dengan kata lain, disebut dalam kitab tidak selalu berarti berada di bawah pemerintahan langsung. Sudah kutulis Melayu. Bagus. Tumasik juga sudah. Wah, berarti semuanya milik Majapahit? Belum tentu. Loh? Kalau aku menulis namamu di buku utang, iya? Apa berarti kamu tinggal di rumahku? Pandangan ini juga didukung oleh Profesor Merle Calvin Rickleffs, sejarawan asal Australia yang menulis A History of Modern Indonesia. Menurut Rickleffs, kerajaan-kerajaan Asia Tenggara pada abad ke-14 tidak memiliki batas wilayah yang jelas seperti negara modern. Yang lebih penting saat itu adalah hubungan kekuasaan, perdagangan, dan pengaruh. Sebuah kerajaan bisa saja mengirim upeti kepada Majapahit, mengirim utusan, atau menjalin kerjasama dagang. Namun mereka tetap memiliki rajanya sendiri, tetap menjalankan pemerintahannya sendiri, dan tetap mengambil keputusan sendiri. Jadi, hubungan mereka lebih mirip jaringan politik daripada sistem pemerintahan terpusat. Konsep ini dijelaskan lebih jauh oleh Profesor Oliver William Walters, sejarawan Amerika Serikat, dalam penelitiannya mengenai konsep mandala yang diterbitkan pada tahun 1982. Menurut Walters, kerajaan-kerajaan Asia Tenggara kuno tidak memiliki batas wilayah yang pasti. Sebaliknya, mereka memiliki lingkaran pengaruh. Semakin dekat suatu daerah dengan pusat kerajaan, semakin kuat pengaruhnya. Semakin jauh, pengaruh itu semakin berkurang.
Jadi, sebuah kerajaan bisa dianggap sangat berpengaruh tanpa harus memerintah setiap daerah secara langsung. Lalu bagaimana dengan bukti arkeologi? Disinilah penelitian modern menjadi sangat penting. Profesor John N. Miksich, arkeolog asal Amerika Serikat yang meneliti sejarah Asia Tenggara selama puluhan tahun, menemukan banyak bukti bahwa Majapahit memang memiliki jaringan perdagangan yang sangat luas. Keramik Tiongkok, mata uang asing, dan berbagai artefak ditemukan di banyak pelabuhan yang pernah berhubungan dengan Majapahit. Temuan ini menunjukkan bahwa perdagangan Majapahit sangat aktif. Namun, bukti bahwa seluruh wilayah Asia Tenggara diperintah langsung oleh Majapahit masih sangat terbatas. Dengan kata lain, Majapahit jelas merupakan kekuatan besar. Tetapi, kekuatan perdagangan tidak otomatis sama dengan kekuasaan administratif. Hari ini aku berdagang dengan orang dari 3 kerajaan. Wah, hebat. Berarti sekarang aku menguasai 3 kerajaan. Kalau begitu, istriku yang setiap hari mengatur pasar, mungkin sebenarnya dia Ratu Nusantara. Sejarah memang seringkali lebih rumit daripada cerita yang kita dengar sejak kecil. Karena itu, para sejarawan selalu berhati-hati membedakan antara wilayah kekuasaan langsung, wilayah pengaruh, dan hubungan diplomatik. Kalau ketiganya dicampur, hasilnya bisa membuat sebuah kerajaan terlihat jauh lebih besar daripada kenyataannya. Ada kutipan terkenal dari sejarawan Inggris Edward Hallett Carr dalam bukunya What is History yang terbit pada tahun 1961. Study the historian before you begin to study the facts. Atau dalam bahasa Indonesia, pahamilah cara berpikir sejarawan sebelum mempelajari fakta-faktanya. Karena sejarah bukan sekadar menghafal isi buku. Sejarah adalah memahami bagaimana bukti ditafsirkan. Lalu, benarkah Majapahit menguasai seluruh Asia Tenggara? Kalau yang dimaksud adalah memiliki pengaruh politik yang luas, jaringan perdagangan yang besar, dan dihormati oleh banyak kerajaan di kawasan, jawabannya adalah ya. Majapahit memang merupakan salah satu kekuatan terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-14. Namun, kalau yang dimaksud adalah seluruh Asia Tenggara diperintah langsung dari Trowulan, seperti provinsi dalam sebuah negara modern, maka berdasarkan bukti sejarah yang tersedia saat ini, jawabannya adalah tidak. Mayoritas sejarawan modern berpendapat bahwa Majapahit memiliki pengaruh yang sangat luas, tetapi bukan berarti menguasai seluruh Asia Tenggara secara administratif. Mungkin kenyataannya tidak semegah cerita yang sering kita dengar, tetapi justru disitulah letak kehebatan Majapahit. Tanpa harus menguasai seluruh Asia Tenggara secara langsung, kerajaan ini mampu membangun jaringan perdagangan, diplomasi, dan pengaruh politik yang begitu besar, hingga namanya masih dikenang lebih dari 6 abad kemudian. Dan mungkin, pelajaran terpenting dari sejarah bukanlah membuat masa lalu terdengar lebih hebat daripada kenyataannya, melainkan berani menerima fakta, meskipun tidak selalu sesuai dengan legenda yang sudah lama kita percaya.